PP 25 tahun 2021 itu di dalam, kalau kita lihat di dalam pasal-pasal yang ada, itu di dalam bab 2 pasal 3, itu di ayat 1 itu juga sudah dikatakan bahwa pemegang izin usaha pertambangan operasi produksi, IUPK operasi produksi dan IUPK sebagai kelanjutan operasi PKP 2B atau kontrak gitu ya, untuk komoditas batu bara yang melakukan kegiatan peningkatan nilai tambah batu bara di dalam negeri dapat, ya saya garis bawahi, dapat diberikan perlakuan tertentu berupa pengenaan royalti sebesar 0%. 0% itu dapat diberikan. Dan kemudian kalau kita lihat Perpu sekarang, bunyinya kira-kira sama. Jadi memang sejak tahun 2021, hal ini sudah dinyatakan dalam PP 25 tahun 2021. Jadi inline dengan Perpu yang dikeluarkan oleh Bapak Presiden baru saja. Oke, kalau dilihat dari klausul atau ketentuannya nih Pak Irwandi ya, kalau dimulai dari daftar yang dimiliki oleh Kementerian ESDM, sebenarnya in total nanti ada berapa banyak perusahaan batubara yang bisa dapat insentif ini dari sekitar mungkin 2.000-an ya perusahaan batubara yang ada di Indonesia, Pak Irwandi? Ya, dari catatan saya yang sudah melakukan rencana hilirisasi batubara, itu terutama dari PKP 2B generasi 1, ya seperti KPC, Arutmin, ya kemudian ada Indominco, Kideco, kemudian BUMN-nya ada PTBA, dan ada 2 perusahaan lainnya itu memang sudah merencanakan ada hilirisasi, jadi belum banyak. Ya, jadi kalau IUP batubara itu memang banyak sekali, tetapi yang sudah merencanakan untuk melakukan hilirisasi batubara itu belum banyak. Yang seperti yang saya sebutkan tadi. Dan yang diberikan royalti nantinya dapat diberikan royalti 0%, hanya batubara yang dipakai untuk hilirisasi. Jadi misalnya satu perusahaan itu mempunyai produksi misalnya 20 juta ton. Kemudian yang akan dipakai untuk hilirisasi batubara hanya 6 juta ton. Maka yang dapat diberikan royalti 0% yang 6 juta ton. Itu contohnya. Oke, berarti memang hanya khusus untuk batubara yang memang fokus untuk hilirisasi, begitu ya Pak Irwandi ya. Apakah teman-teman di para pelaku kemudian sudah cukup tersosialisasi begitu dengan adanya Perpu ini Pak Irwandi? Saya pikir ini kan sudah lama sebenarnya Bu, seperti saya sebutkan di sebelumnya, di PP 25 tahun 2021, dan semua saya kira sudah mengetahui masalah ini. Ya, jadi saya kira perusahaan-perusahaan yang sudah punya rencana hilirisasi mendapatkan satu prioritas untuk mendapatkan dapat royaltinya 0%. Sampai sekarang kan belum ada yang diberikan karena memang belum berproduksi. Oke, baik, karena memang belum masuk ke dalam produksi ya. Pak Irwandi, apakah kemudian ini kebijakannya mampu disebut ya sebagai pisau dengan 2 sisi atau bermata 2? Mungkin di satu sisi iya, tujuannya adalah mendorong hilirisasi perusahaan batubara, namun di sisi lain ini nanti bisa menggerus pendapatan pemerintah. Seperti apa nih Pak Irwandi? Oh, tidak demikian ya. Kalau pengertian kami di sini memang untuk mendorong nilai tambah, ya untuk mendorong. Katakanlah di royalti pemerintah tidak mendapatkan ya untuk khusus yang dipakai untuk hilirisasi. Tapi ada PNBP, ada PNBP lainnya, ada kemudian nilai yang ada di hilir itu menjadi tambahan pendapatan dari pemerintah. Karena dari tentunya yang diizinkan untuk melakukan hilirisasi, kalau FS atau studi kelayakan dari proyeknya itu memang menguntungkan. Ya, jadi disinilah sebenarnya pendapatan itu diperoleh oleh pemerintah. Dan memang ada satu kendala, yaitu bahwa harga dari seluruh hasil hilirisasi batubara tentunya juga mempunyai siklus. Dan ini kita harapkan bahwa dengan adanya suatu faktor safety untuk nilai kelayakan ekonomi sudah diperhitungkan di dalam
melakukan proyek ini. Oke, berarti termasuk salah satu langkah antisipasi supaya harga batubara atau batubara pun bisa diserap di domestik begitu ya Pak. Kalau misalnya nanti ada normalisasi harga komoditi batubaranya secara global ya Pak Irwandi ya. Sebenarnya kalau kita lihat dari perkembangan perusahaan yang merencanakan hilirisasi itu kan belum banyak. Dan katakanlah misalnya ada 6 atau 8 perusahaan. Kalau kita rata-ratakan kebutuhan untuk hilirisasinya itu 6 juta ton, ya sebagai contoh 6 juta ton per perusahaan, maka katakanlah 8 atau 6 aja perusahaan, kita cuma membutuhkan 36 juta ton batu bara untuk hilirisasi, misalnya menjadi gasifikasi, menjadi metanol, menjadi dimethyl ether. Sebagai contoh misalnya PTBA merencanakan menghasilkan dimethyl ether atau DME dengan 6 juta ton batu bara, kemudian menghasilkan 1,4 juta ton dimethyl ether. Jadi kalau 6 perusahaan ya berarti cuma butuh 36 juta ton dibandingkan dengan rencana produksi kita katakanlah di tahun ini sudah 694 juta ton. Jadi kalau dilihat dari segi jumlah itu tidak terlalu banyak, ya. Nah ini yang kalau kita katakan itu merugikan negara itu tidak juga, karena selain jumlah yang diserap itu masih jumlahnya sedikit, kemudian dia mendapatkan hasil di hilir. Ini yang harus juga kita sadari demikian.